Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario 110 jauh-jauh dari Bintaro nih guys. Ingin melakukan servis bulanan, revisi CVT dan juga remap dyno. Untuk keluh kesahnya langsung aja kita dengerin dari ownernya. Dari namanya siapa, asal dari mana? Itu nama saya Danu dari Bintaro. Tahu Johan Geres nih dari mana? Johan Geret dari YouTube sama Instagram sekarang sih. Untuk Vario 110 nya nih keluhannya apa nih? Keluarnya tuh motor geledak sama apa sih tarikannya lemot paling itu. Makanya di sini siapa tahu ya bisa yang just par lah. Oke, thank you ya. Oke. Nah itu dia Besti, pokoknya minta dibikin jos ngeng jos par lagi. Oke langsung aja kita sikat seperti biasa. Pertama-tama kita lakukan pembongkaran dan pengecekan pada part-part bagian CVT nya terlebih dahulu nih guys. Nih kita bongkar dulu guys bak CVT nya. Habis itu kita copotin mur-mur puli depannya nih guys. Dan belakangnya dengan menggunakan impact tentunya ya guys ya. Seperti yang ada di video nih guys. Mantap. Untuk kondisi rollernya beberapa udah ada yang bopak alias rusak nih Besti. Jadi perlu kita ganti baru. Nah misalkan ada yang tanya, Bang kok rollernya bisa rusak? Nah ini dia penyebabnya. Rumah rollernya udah di custom tapi kerokan jalurnya masih agak tajam atau kasar pada bagian ujungnya nih guys. Solusinya gimana tuh Bang? Simak sampai habis ya Besti, akan kita kasih solusinya. Oke lanjut, kondisi tutup rumah rollernya masih oke ya gengs ya. Oke. Untuk kondisi kampas gandanya masih bagus, tapi karet gandanya ini udah melar. Ini bisa jadi salah satu penyebab motor gredek ya guys. Ingat, part motor itu bekerja secara bersinergi. Gak cuman itu, seal pulley slidingnya udah aus menyebabkan grease-nya habis dan dapat mengakibatkan kerusakan pada jalur pin pulley sliding dan juga bikin baret pulley slidingnya guys. Tuh lihat guys, sudah kering ya, lecet pula tuh, aduh. Untuk versi VT-nya udah ganti, tapi lupa pakai apaan orangnya guys. Mangkok ganda udah di custom, dibolong-bolongin ya guys ya. Untuk menghindari gredek tentunya guys. Nah ini dia guys, setelah kita bersihin lecet pada pulley slidingnya makin kelihatan nih guys. Bisa dilihat tuh ya yang ada di video nih guys. Oke mari kita lanjut dulu guys. Mari kita lihat bagian filter udaranya. Kondisi filter udaranya udah burik max. Kondisi fan beltnya masih ori dan masih oke ya guys, amannya ya. Saat buat seperti biasa kita bersihkan part per part pada bagian CVT-nya dengan menggunakan bensin. Habis itu kita kuas-kuasin dan disemprotkan pakai kompresor ya guys ya. Habis ini kayak biasa. Tidak lupa kita bersihkan bak CVT-nya juga ya guys ya. Dan juga CVT-nya nih guys supaya kinclong. Nah. Untuk roller yang bopak tadi kita ganti baru menggunakan RX7 8 gram dan 10 gram dengan harga 80.000. Per CVT kita ganti pakai RX7 1000 RPM dengan harga 85.000. Untuk seal pulley slidingnya kita ganti baru dengan harga 35.000 ya guys ya. Slider kita ganti baru seharga 20.000 saja nih guys. Sudah ori pokoknya. Untuk per ganda kita ganti RX7 1000 RPM seharga 50.000. Dan karet ganda yang melar tadi kita ganti baru dengan harga 15.000 aja gengs. Nah ini dia nih solusinya Besti. Untuk jalur rumah rollernya kita amplas di bagian ujung yang kasar tadi supaya lebih halus dan tidak merusak roller lagi nantinya guys. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada tutup rumah rollernya guys. Kita gerindra, abis itu kita amplas sampai halus guys. Pokoknya supaya tidak mengenai roller yang menyebabkan rollernya luka guys. Setelah selesai lanjut kita pasangkan part-part yang kita ganti baru tadi. Terus kita pasangkan seal sliding barunya. Dan tidak lupa kita kasih gemuknya ya guys ya. Supaya tidak seret seperti biasa gengs. Untuk dudukan pernya kita kasih lem dikit aja. Supaya mencegah lebih lagi terjadinya kebocoran grease atau gemuk guys. Lanjut, kita pasang-pasangin part-part lainnya nih Besti. Kita pasangkan kampas ganda, karet ganda, dan juga per gandanya nih guys ke kampas gandanya.
Tidak lupa kita kencengin pakai impact ya guys, biar kencengnya maksimal. Setelah itu kita tes nyala terlebih dahulu nih guys di motornya. Tentunya sebelum kita lakukan tes nyala, kita pasang-pasangin dulu lah part-partnya guys ke motornya. Baru deh setelah dipasang semua kita tes nyala guys. Nah, setelah dirasa aman nih guys, mari kita pasangin bak CVT-nya ke CVT-nya ya guys ya. Lanjut, untuk filter udara kita ganti baru seharga 60.000 aja nih besti. Mantap. Langsung kita pasangin sama plastik-plastiknya guys, biar kagak kotor-kotor nih filter udaranya guys. Kagak bercanda guys, bercanda. Oke. Nah, ini yang benar maksudnya. Habis itu kita tutup lagi cover filter udaranya nih besti. Oke, setelah permasalahan pada bagian CVT-nya selesai, lanjut kita ke bagian perinjeksiannya di besti. Kita cek tekanan full pumpnya terlebih dahulu nih besti. Nah, untuk tekanan full pumpnya normal ya guys ya. Nih, 40 loh, mantap. Anjir, moncrot. Lanjut, kita bongkar bagian throttle bodinya nih guys. Untuk kondisi injektornya udah kotor dan sedikit berkerak. Tidak hanya itu, kondisi throttle body dan juga intake-nya nih guys, ini udah burik banget. Dan juga udah berkerak banget nih guys. Wadaw, jadi harus kita bersihin guys. Sat wat langsung saja kita bersihkan part per part pada bagian throttle body juga intake-nya. Lihat guys, sampai tangan mekanik pada hitam-hitam begini, saking burik modar. Aduh bahaya gengs. Kita bersihkan injektornya juga dengan karbu cleaner dan bensin. Abis itu guys, tentunya kita rebus dengan alat ultrasonic. Air yang tadinya bening sampai butek begini guys, saking kotornya, saking motor ini nggak pernah diservis bulanan. Nah, untuk kondisi businya ini udah capek dan ujung pentolnya udah hilang guys. Nggak cuman itu guys, businya ini bukan pakai punya Beat guys, melainkan punya motor lain. Lihat ini perbandingannya, otomatis langsung kita ganti baru seharga 15.000 aja gengs untuk busi gengs. Kagak mahal-mahal. Setelah semua selesai, kita pasangkan kembali busi dan juga part-part throttle bodinya ya guys ya. Ya tentunya setelah dilakukan seluruh pengaplikasian pembersihan perinjeksiannya, alhamdulillah untuk masalah injeksinya aman semua guys. Jadi langsung saja kita ganti olinya. Untuk oli kita pakai Motul Scooter. Ownernya bawa sendiri dari rumah nih gengs. Langsung kita tuangin sambil ngisi olinya nih guys. Wih kuning cuy, kuning. Ih. Langkah terakhir kita lakukan proses scan ECU untuk mengecek kerusakan pada sensor-sensor motor ini besti. Terutama pada sensor TPS-nya. Angkanya konstan dan gak berubah-berubah, jadi aman ya guys ya untuk sensornya. Setelah semuanya selesai, kita masukin motornya ke ruangan operasi alias ruang dyno test untuk kita lakukan proses remap dan dyno. Harga remap dynonya 650.000 ya gengs. Langsung kita lakukan pengetesan pada run pertama dulu ya guys. Dan kita lihat hasilnya. Motor ini sedikit nggak mau lari di RPM atas dikarenakan motor agak boros di tenaga atasnya nih besti. Jadi kita lakukan remap sedikit dan juga kita lakukan revisi CVT sedikit ya guys. Kita ganti rollernya 8 dan 9 gram nih guys. Nah setelah dilakukan penggantian roller guys, jadi langsung saja kita pasang lagi part-partnya guys. Jadi emang kalau remap dyno itu harus tuning roller dan kita lihat lagi guys.
pun bahan bakar terlalu boros 13,17. Nah, kita settingnya AFR dulu tadi pertama. AFR berapa? Nah, kan biru ini naik nih, semakin naik tuh semakin lebih irit. Cuman kalau kinerja di motor tuh enaknya 13,5, 13,6, 13,7 lebih enaknya. Kita setting. Tapi tenaganya masih di sini nih. Nah, kita ngerasa loader kurang nih. Lihat kan dari datanya sama RPM-nya tadi sebelumnya nggak nyampe 7.000 kan. Coba kita ganti 8 pakai setain 810, kita pakai 89 selingnya tuh. Tenaganya lebih maksimal lagi. Terus ketemu data makin atas. Nah, sekarang kan ketemu di Bang 7,4. Sama-sama 7,4 berarti. Makanya jangan sering ketipu ngomong ini nih. 7,4 tadi terakhir 7,5 ya. Nah, 7,4 sebelum ganti roller, 7,4 sudah ganti roller. Nah, ini tenaganya, ratanya tetap enakan pas ganti roller kan? Iya, betul. Tenaganya hijaunya lebih di atas dibanding sebelumnya. Nah, kalau horsepower tuh cuma angka tertinggi doang, Bang. Di sini doang nih. Makanya kalau lihat mode Eno tuh yang dilihat tuh grafiknya. Jangan sering ketipu tuh ngeliat HP-nya. HP-nya tinggi tapi kalau grafiknya bagus baru oke motornya. Terus HP-nya tinggi, grafiknya semerawut, ya kagak enak motornya, sama aja. Gitu. Kan kalau nilai rata-rata kan beda. Tenaganya lebih lurus lagi kan? Iya. Nah, tuh. Nah, contoh akhir dapatnya tadi 7,5 hasil akhir nih. 7,5 itu ya. 7,5 ini. Nah, tenaganya semakin tinggi dari yang ini. Lihat nggak? Ini yang awal terakhir. Nah, ini yang awal mah ini udah jauh banget nih mah. Udah kalau diceritain udah jauh dah pokoknya tuh. Banget ya. Lihat nggak? Iya. Makanya di remap perlu di bagian CVT dibenerin apa ya? Ini tujuannya. Misalnya cuma di remap doang ya nggak titik maksimalnya nggak akan dapat tenaganya segala macam nggak nemu. Mubazir lah kalau dibilang mah. Kalau saya maksudnya rubah lagi, rubah lagi. Nah, tadi adalah penjelasan dari Dyno Remap motor ini guys, keadaan motor ini. Setelah selesai kita pasang-pasangin bodinya dan kita lakukan test drive seperti biasa ya guys ya, agar orangnya bisa mencoba sendiri. Enteng banget. Gimana nih motornya? Mantep banget emang, tarikannya ngisi terus. Gila, keren banget emang jahat. Sebelumnya gimana tuh? Sebelumnya tuh di 60 sampai 80 tuh berat banget emang, atasnya buat ngelip jadi ngeri gitu, apalagi jalan jauh ya. Tapi sekarang sih udah enak banget sih, udah mantep banget. Just ngeng, just par, mantap. Jangan mantap emang. Terima kasih atas testimoninya ya Bang ya. Alhamdulillah Bangnya puas nih gengs. Mau dibuatkan konten apa selanjutnya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.